Shalom sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, bersyukur kepada Tuhan karena di masa anugerah ini Yamari masih dapat bersama-sama memberikan perlengkapan mengenai kesehatan. Sebelumnya kita akan berdoa mengawali ibadah online kita saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersukacita di tengah-tengah segala masalah dunia, di tengah-tengah segala peliknya hal-hal yang kami hadapi. Kami tetap mengalami anugerah Tuhan. Kami akan mendapatkan satu pencerahan lewat kesehatan Tuhan, sarana kesehatan yang membuat hati kami boleh senantiasa tenang bersama Tuhan, karena kami percaya anugerah Tuhan semata-mata yang memberkati kami. Mari Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau menyertai ibadah online ini sehingga kami boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami di hadapan Tuhan, dan kami juga bersyukur karena kebaikan Tuhan yang menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, menghadapi situasi dunia yang berubah-ubah dan tidak stabil seringkali membuat hati kita merasa khawatir, kita gelisah dan cemas. Tapi Alkitab berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Maka dengan ucapan syukur, maka jiwaku akan menjadi tenang. Jiwa kita tenang ketika kita ada dekat dengan Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian yang berkata, tenang. Menyembuhkan yang terluka, Tuhan tenang bersamamu Bapa.
Saudara, tema ibadah online kita kali ini seri yang 191 dalam sesi kesehatan, yaitu mengatasi cemas berlebihan atau depresi, yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Ibu Dr. Stephanie Pangau, MPH. Namun sebelum kita mendengarkan pemaparan kesehatan, kita akan pujikan pujian yang berkata, "Pertolonganmu begitu ajaib." Hatiku tenang berada dekatmu, telah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu,
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mitra daripada Yamari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semuanya yang berada di Nusantara maupun yang ada di mancanegara. Saya dengan Dr. Stephanie Pangau, MPH, akan membawakan masalah tentang bagaimana kita mengatasi kecemasan yang berlebihan. Saat ini kita akan berbicara seputar masalah ini, masalah anxiety atau anxietas atau kecemasan yang berlebihan atau kecemasan yang patologis atau abnormal. Pada dasarnya Bapak Ibu Saudara sekalian tahu bahwa rasa cemas, khawatir, dan takut itu merupakan respons yang sangat natural dari tubuh kita terhadap ancaman dari luar. Tapi kecemasan yang berlebihan itu harus kita waspadai Bapak Ibu Saudara sekalian, karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan bahkan bisa mengadakan gangguan mental yang perlu ditangani pada akhirnya. Kalau dia hanya respons natural dari tubuh kita, itu masih nggak apa-apa ya, karena masih bisa kita anggap normal. Misalnya kita cemas karena mau ujian, nah itu cemas yang normal ya. Bahkan cemas di sini bisa menguntungkan karena bisa mendorong seseorang ingin untuk belajar sungguh-sungguh sehingga dia bisa lulus dengan baik dari ujiannya dengan nilai yang bagus, misalnya gitu. Atau dia cemas karena di kantor itu sering sekali dia ditekan oleh atasannya dan membuat dia mendapat trigger untuk dia kerja sungguh-sungguh, sangat bertanggung jawab, yang pada akhirnya dia menjadi berprestasi dan menjadi andalan daripada atasannya, sehingga dia akan sangat diandalkan dan dia dipromosi dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat bagaimana cemas yang natural ini bisa mendorong seseorang pada suatu kemajuan, pada suatu kemantapan daripada hidup dia, gitu. Dan tapi ada juga kan kecemasan yang mengganggu, gitu ya, kecemasan yang benar-benar menjadi sesuatu yang berlebihan sehingga menjadi tidak normal dan bahkan berbahaya bagi kesehatan tubuhnya. Misalnya apa? Misalnya dia cemas segala sesuatu. Saya punya pasien gitu ya, dia kalau suaminya sudah pergi kerja atau anaknya sudah pergi ke sekolah, itu tiba-tiba si ibu ini dia merasa cemas sekali sampai semua pintu jendela rumah dia itu harus dia kunci, dia tutup, karena dia merasa seperti ada yang mengintai dia, seperti ada bahaya yang akan datang, seperti ada penjahat yang akan segera masuk, dan segala macam yang membuat dia begitu cemas, begitu takut, sehingga menimbulkan banyak sekali kelainan di dalam tubuh dia yang membawa dia datang kepada dokter, gitu ya. Itu orang-orang yang seperti itu kan bisa mengalami gangguan macam-macam ya, gangguan fisik, seperti gangguan tidur, sakit kepala, gangguan seksual, gangguan makan, gangguan sistem kardiovaskuler, gangguan sakit pencernaan, dan macam-macam organ-organ lain. Bahkan juga gangguan emosionalnya dia sendiri itu bisa terlihat ya. Dia akan sulit untuk konsentrasi, mudah marah-marah, merasa tegang, dia merasa ketakutan, timbul gejala-gejala emosional lah pokoknya, yang kalau berlangsung lama dengan kesedihan yang lama, muncul depresi, ya merasa tidak sanggup lagi melakukan sesuatu. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang bahaya buat dia juga gitu.
Mungkin kita akan lihat satu video singkat, bisa ya, kita mau lihat satu video singkat bagaimana seseorang yang mengalami kecemasan yang berlebihan. Ya, dia dikejar dengan deadline, dengan kuis, dengan UTS, kuliah online dan sebagainya. Terus IPK-nya hanya 2,8. Dia akan drop out, tugas banyak banget. Maka mulailah dia merasa lelah, merasa cemas, jadi stres, mulai panik, mulai depresi. Merasa capek banget. Ada undangan ulang tahun dari teman untuk semuanya, dia merasa bukan untuk dia nggak diundang, dia merasanya ya orang-orang nggak suka sama dia. Ternyata di balik itu juga ayah ibunya akan bercerai. Ya, dia merasa sedih sekali. Teman-teman saling ngundang, ayo guys datang ke ultahnya Mela. Dia merasa semua orang membenci dia, ya, dan cemasnya makin meningkat. Ternyata ada berita bahwa ibunya juga sudah nggak kuat dengan bapaknya. Mungkin bapaknya pemabuk, penjudi, main perempuan, akhirnya mau cerai. Dan ini membawa kesedihan yang luar biasa, ya, menjadi cemas. Baik, kita akan lanjut, kita akan lihat bagaimana tipe-tipe gangguan daripada anxiety atau kecemasan. Ada yang gangguan kecemasan umum, nanti kita akan lihat ya lebih detailnya. Gangguan panik, fobia, gangguan kecemasan sosial, gangguan stres pasca trauma, gangguan obsesif kompulsif, dan sebagainya. Kita lihat bagaimana gangguan kecemasan umum ini atau generalized anxiety disorder atau GAD, ya. Gejalanya itu cemas, khawatir, takut yang berlebihan yang berlangsung berbulan-bulan bahkan lebih, ya, dan kapan saja bisa muncul rasa cemas tanpa ada faktor pemicunya yang jelas. Jadi susah tidur, jadi susah konsentrasi, khawatir yang berlebihan terhadap hal yang kecil, dadanya terus berdebar dengan kencang, ya, lebih cepat, dan keringat dingin muncul, menjadi cepat lelah, otot-otot terasa kaku dan tegang. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana apa itu gangguan panik atau serangan panik, ya, bagaimana gejalanya. Kita lihat kecemasan atau ketakutan yang berlebihan yang tiba-tiba dan sangat intens. Dia merasa tidak berdaya, tidak bisa berpikir dengan tenang, maka akhirnya muncul gejala-gejala fisik. Ya, dia merasa nyeri dada seperti orang yang diserang oleh serangan jantung, ya, jadi ada kayak seperti heart attack. Dia berdebar-debar, nyesek, napasnya jadi pendek-pendek, kemudian pusing, bisa sakit perut, bisa jadi GERD, jadi asam lambung yang tinggi yang berbalik, gitu ya, dan mau pingsan, bahkan bisa pingsan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, kita lihat ada lagi yang namanya fobia, ya, gangguan kecemasan ini berlebihan lagi, ya, terhadap satu objek atau situasi tertentu. Misalnya dia lihat darah pingsan, gitu ya. Kalau dia pada satu ketinggian, waduh, itu akrofobia, ya. Jadi dia benar-benar akan takut yang berlebihan pada ketinggian. Nah, ini sulit juga nih mau ngajak-ngajak ke tempat-tempat yang tinggi gitu.
Kalau di ruangan yang sempit itu dia merasa seperti dia akan mati kejepit. Jadi ketakutan juga atau cemas sekali. Nah, gejalanya biasanya sangat ketakutan, jadi panik lumayan gitu ya, waktu berhadapan dengan penyebab-penyebabnya yang membuat dia menjadi seperti itu. Bahkan kadang belum terjadi sesuatu, baru dia memikirkan saja, dia sudah bisa mengalami kepanikan yang luar biasa, ya, menjadi fobi yang luar biasa. Nah, selanjutnya adalah gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial. Itu gejalanya bisa dia rasa cemas yang berlebihan terhadap kondisi sosial yang sehari-hari. Jadi dia suka menghindar untuk berinteraksi dengan orang lain karena dia takut jangan-jangan nanti dia dipermalukan, jangan-jangan orang sebenarnya nggak suka sama dia, dan dia merasa kayak dia itu terisolasi. Jadi sebaiknya dia nggak ada bersama-sama banyak orang. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, dia takut untuk nanti dia mengalami dipermalukan. Selanjutnya ada yang disebut dengan Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Nah, ini mengalami peristiwa yang menyebabkan trauma psikologis yang berat. Misalnya karena suatu kecelakaan yang parah gitu ya, jatuh dengan pesawat tapi dia selamat, tapi itu keadaan waktu itu membuat jiwanya itu trauma berat, membuat dia cemas sekali gitu kalau mendengar satu bunyi yang kayak bunyi pesawat gitu, itu dia rasa ngeri luar biasa. Kemudian kekerasan seksual, mungkin dia pernah mengalami dilecehkan atau diperkosa gitu ya, atau mengalami bencana alam, tsunami atau gempa yang sampai rumahnya hancur dan sebagainya. Maka gejalanya orang seperti ini sering sekali dia mimpi buruk, rasa ketakutan yang muncul terus menerus membuat dia sangat-sangat amat cemas. Dan ada lagi gangguan obsesif kompulsif. Itu atau obsesif kompulsif disorder. Ya, orang yang seperti ini dia merasa seperti misalnya dia lakukan tindakan ini yang berulang-ulang, ya, tindakan yang sama tapi berulang-ulang. Misalnya dia korban pemerkosaan, maka si gadis ini dia bisa mandi sampai 30 kali sehari misalnya gitu ya, mandi lagi karena dia merasa jijik dengan badannya sendiri, dia merasa kotor. Atau ada orang yang kunci pintu, dia kunci pintu malam, tapi dia bolak-balik datang ke pintu itu ngecek lagi, udah dikunci belum ya. Jadi tindakan yang sama berulang-ulang itu dia lakukan karena cemas, jangan-jangan pintunya ini belum dikunci, ya seperti itu. Ya, jadi itulah ya yang disebut dengan OCD. Kemudian ada penyebab muncul dari kecemasan, ya kita mau tahu kenapa sih masalah kecemasan berlebihan ini muncul pada diri seseorang. Nah, masalahnya belum diketahui dengan pasti, tapi ada beberapa faktor, yaitu dikatakan ada faktor genetik, ya, bisa karena faktor genetik. Jadi kalau ada anggota keluarga yang mempunyai gangguan kecemasan, maka seseorang keluarga mungkin akan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan kecemasannya. Ya, itu faktor keturunan. Kemudian stres berat yang berkepanjangan ini mengakibatkan kondisi mentalnya, gangguannya seperti depresi, gangguan stres pasca trauma, atau gangguan obsesif kompulsif seperti yang tadi saya jelaskan.
Nah, kemudian riwayat trauma psikologis di masa kecil. Ya, jadi pengalaman-pengalaman yang traumatis waktu dia masih kecil, atau ada peristiwa-peristiwa yang membuat dia trauma. Ya. Maka resikonya akan terjadi gangguan kecemasan kepadanya. Kemudian bisa karena kondisi mental ya, jadi gangguan seperti yang tadi itu depresi, stres dan sebagainya. Ya, kemudian kita lihat mungkin bisa juga karena kondisi lingkungan, ya, ada tekanan dari pekerjaan sekolah, hubungan atau masalah keuangan yang bisa menyebabkan tingkat kecemasannya jadi tinggi, dan kemudian lingkungan keluarga, ya, misalnya ada orang tua yang mau cerai, ada kebencian antara kakak adik dan sebagainya, ya, keadaan-keadaan yang mendorong dia menjadi sangat tidak nyaman and not feel secure di dalamnya, yang mendorong menjadi satu kecemasan. Dan kemudian ada kondisi-kondisi medis yang lain, mungkin ada penyakit tiroid yang menjadi pemicu, ada gangguan hormonal, ya, dan lain-lain gitu. Juga cemas-cemas ini banyak juga loh pada orang-orang yang sering berpikiran negatif. Ya, jadi marilah kita belajar untuk banyak berpikir yang baik, berpikiran yang lebih positif ya. Karena kalau negatif akhirnya dia selalu negatif, lama-lama ya cemas sendiri dia. Apalagi kalau dia dihindari dari lingkungan, dari banyak teman yang nggak senang berteman dengan orang yang selalu memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif. Oleh karena itu, bagaimana sebenarnya cara sehat untuk mengendalikan kecemasan yang berlebihan ini? Kalau untuk sehari-harinya, sebaiknya bagi orang yang udah cemas, yang berlebihan sehingga dia sulit untuk tidur, sulit mengistirahatkan pikirannya, sebaiknya dia hindari ya konsumsi kopi, teh yang berlebihan atau minuman-minuman yang berenergi. Ya. Kemudian cobalah berolahraga secara teratur, cukup tidur gitu ya 8 jam itu biasanya dianjurkan, itu udah cukup baik. Saya sendiri harus belajar untuk tidur supaya cukup gitu, karena kadang banyak yang harus dikerjain sampai untuk tidur itu bisa kurang dari itu. Nah, itu juga nggak bagus ya untuk kesehatan. Nah, cobalah untuk curhat pada orang yang bisa kita percaya. Jangan minum alkohol gitu ya, karena merasa banyak kecemasan, oh saya mau minum alkohol aja supaya mungkin bisa lebih gampang tidur. Enggak, atau obat-obat yang terlarang, naksa, atau jadi banyak merokok. Enggak usah yang seperti itu. Konsultasilah kepada psikiater atau kepada psikolog gitu, atau konsultasi spiritual dengan hamba Tuhan. Kalau dia Kristen ya, dia bisa berkonsultasi dengan hamba Tuhan. Kita tahu kalau kunci kesembuhan dari kecemasan berlebihan secara rohani Kristen terletak pada iman kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya, rasa cemas yang berlebihan biasanya memang didasari oleh banyak kekhawatiran dan rasa ketakutan yang tidak menentu. Karena kalau ditinjau dari sudut rohani, umumnya segala kecemasan yang muncul dalam diri seseorang itu adalah akibat kurang percayanya atau ketidakpercayanya bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Tuhan beserta dengan kita, Tuhan memelihara hidup kita. Ya, kita mungkin meragukan janji Tuhan bahwa Dia akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini ada dalam Filipi 4 ya, ayat 19. Dan kita tahu bahwa memang Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
sebaiknya memang kita harus tahu bahwa kunci daripada kecemasan yang berlebihan itu adalah sebaiknya biarlah kita bisa menyadari kalau kasih karunia Tuhan itu cukup untuk mengatasi semua kecemasan kita, sehingga Dia bisa menyerahkan kecemasannya yang berlebihan itu, yang tidak rasional itu, kepada Tuhan yang sanggup menolong dia. Karena hanya dengan cara yang seperti itu, dengan melatih diri dekat kepada Tuhan, bergantung hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, mencintai firman-Nya Tuhan yang selalu menguatkan, yang bisa membuat kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Itu semua yang akan membuat kita makin dikuatkan, makin bisa mengatasi kecemasan kita yang berlebihan, dan akhirnya kita boleh mengalami kesehatan yang sempurna oleh cinta kasih Tuhan. Ini semua yang saya bisa bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang adalah cinta daripada Yamari, ya, daripada Yamari yang ada di tanah air maupun yang ada di mancanegara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan pemaparan kesehatan dengan topik mengatasi cemas berlebihan atau depresi yang telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Ibu Dr. Stephanie Pangau, MPH. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan setiap hari agar kita semakin sehat. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya, yaitu Ibu Dr. Stephanie Pangau, atas penyampaian materi kesehatan mengenai mengatasi rasa cemas yang berlebihan. Kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari dan keluarga dan juga pekerjaan serta pelayanan. Sekarang Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan di Yamari. Silakan Bapak Ibu mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Maturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan yang telah hamba-hambamu yang melayani dan juga mengurapi Ibu Dr. Stephanie Pangau MPH sehingga dapat menyampaikan materi kesehatan dalam ibadah online Yamari ke-191 pada hari ini, Sabtu 18 Mei 2024. Kami yakin pemaparan kesehatan mengenai mengatasi cemas berlebihan atau depresi ini menjadi berkat bagi semua sahabat dan simpatisan Yamari yang bersama beribadah dan juga dapat mawas diri untuk tidak terjerumus dalam kecemasan sehingga dapat menjalani kehidupan dengan maksimal. Tuhan yang memberkati hamba-hambamu yang telah melayani dan juga bagi Ibu Dr. Stephanie Pangau MPH dalam kehidupan pribadi, keluarga dan pelayanan dan pekerjaan mereka. Allah Bapa di surga, saya berdoa untuk seluruh tim penata layanan dan pelayan firman Tuhan yang akan berkhotbah pada ibadah online Yamari pada hari Sabtu 25 Mei 2024. Kiranya mereka selalu dalam tuntunan Roh Kudus sehingga pelayanan mereka memberkati sahabat Yamari yang setia beribadah. Allah Bapa di surga, saya berdoa untuk menyerahkan dalam tangan Tuhan seluruh hamba-hambamu yang berkerinduan mewujudkan visi bersama dalam menindaklanjuti pembangunan panti asuhan anak dan panti jompo harapan embun kasih
Kiranya Tuhan yang membuka jalan berkat melalui setiap donatur maupun pemerintah setempat. Allah Bapa di surga, saya juga menyerahkan Jamari Pusat bersama Bapak Pendeta Yohanes Jamari dan Ibu Marta dalam mempersiapkan pelayanan di Kopeng berupa seminar hamba-hamba Tuhan, seminar kesehatan dan kebaktian kebangunan rohani atau kebaktian penyegaran iman yang akan diadakan pada tanggal 12 Agustus 2024 bertempat di GPII Jemaat Immanuel Kopeng, dan tanggal 11 Agustus 2024 tim Jamari Pusat menuju Semarang dan Kopeng. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu dalam seluruh persiapan dan juga persiapan pembicara seminar dan KKR serta kebutuhan dana, agar campur tangan Tuhan terjadi sehingga melalui semua acara ini umat Tuhan diberkati dan nama Tuhan pun dipermuliakan. Bapa kami yang di surga, yang berdoa, saya berdoa dan mohon kiranya berkat Tuhan bagi Jamari Semarang dan Jamari Pusat Jakarta, sehingga panitia dan ketua Ibu Marcella Yeni yang secara bersama-sama dalam mempersiapkan retret nasional Jamari ke-11 bertempat di Hotel Metro Parkview Semarang dan akan berlangsung pada tanggal 14 sampai 17 Agustus 2024 mendatang. Tuhan memberkati akan seluruh persiapan panitia meliputi kebutuhan dana, rekrut peserta, pembicara dan kesiapan pemilik hotel agar semua dapat berjalan lancar dalam perlindungan Tuhan. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyerahkan sahabat Jamari yang bersama ibadah yang saat sedang mengalami berbagai tantangan dalam hidup, juga yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah karena mengalami sakit kanker, sakit tumor, sakit jantung, sakit demam berdarah, cuci darah, sakit stroke, darah tinggi, dan lain-lain. Saya berdoa kiranya mereka menerima jemaat Tuhan melalui kisah kesembuhan dan pemulihan mereka dan memberkati tim medis yang merawat dan obat-obatan yang dipakai sehingga mempercepat akan kesembuhan, serta memberkati jalan keluar bagi mereka yang mengalami jalan buntu karena tantangan hidup, sehingga sukacita dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan mereka agar kembali tegar menjalani kehidupan ini. Dan saya juga berdoa untuk pemulihan Bapak Michael Bambang, Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman, Bapak Pendeta Januar Adesoma, Ibu Uki Suswati, Bapak Biansen, Ibu Christine Firdaus, Bapak Juan Delano, Ibu Bekti Widi. Kiranya darah Tuhan Yesus memulihkan mereka, yang kuasa nama Yesus yang menyembuhkan dan menolong Bapak Hadiko yang akan operasi di bawah lidah oleh dokter dari Rumah Sakit Kuncau, Cina, dan menyembuhkan Ibu Siti Tunggal Wijaya, Bapak Anton Sugiarto, Ibu Ongko di Surabaya, dan Bapak, agar mereka boleh kembali pulih demi kemuliaan nama Tuhan saja. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penolong dan menjawab doa yang pasti. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat oleh hambanya, yaitu Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, sebelumnya kita akan naikkan pujian yang berkata, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib,
Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Sampai bertemu lagi di ibadah online yang Mari yang ke-192. Tuhan Yesus memberkati.